Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengurusi surau Al-Ibrah dan semua ahli dan puasa yang berkhidmat di rumah Allah ini surau Al-Ibrah, serta jemaah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita jumpa lagi dalam kelas maghrib dalam siri kisah salihin ya. Dalam siri kisah salihin, kita wajib belajar dari kisah salihin. Orang beriman wajib belajar dari sejarah orang saleh. Orang saleh yang nomor satu sekali adalah utusan Allah ya Rasulullah, Nabi-Nabi dan Rasul, dan sahabat yang mengiringi Nabi dan Rasul adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan termasuk juga orang saleh di sepanjang sejarah ya. Orang beriman perlu berinteraksi dengan orang yang saleh, sama ada berinteraksi langsung, yang dekatinya mempelajari agama Islam dari orang itu, ataupun membaca karyanya, atau membaca kisah. Di sini kita bersama kisah salihin. Kisah di sini kisah seorang wanita salihah. Kisah seorang wanita salihah. Kisah ini belum lama lagi ya. Peristiwanya berlaku ya. Seorang ibu masih berusia 30 tahun, ibu muda lah ya. Tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Mereka ada 5 orang anak, laki dan perempuan. Lantas si ibu muda yang kematian suami ini melihat dunia ini sungguh gelap. Karenanya orang Arab dia tak bekerja, yang bekerja suaminya. Dia menangis dengan dahsyat. Malah dia khawatir karena banyak menangis, takut dia akan matanya buka katanya. Risau dia. Samping dia meratapi nasib diri dan anak-anak, dia juga dilanda putus asa, dililit oleh kegundahan, memandangkan anak-anaknya masih kecil belaka ya. Dia tidak punya sumber keuangan seperti yang dikatakan tadi. Hanya ada sedikit peninggalan ayahnya, peninggalan harta benda bapaknya, itulah yang dipelajarkannya dengan hikmah. Bila Allah ingin menunjuki seseorang itu, tengok jalannya macam mana ya. Waktu dia berada dalam bilik, dia membuka radio Al-Quran. Nah, di negara Arab itu keistimewaannya di sana ada radio Al-Quran namanya. Idza'atul Qur'anil Karim. Di negara Arab, di setiap negara Arab ada radio Al-Quran. Idza'atul Qur'anil Karim. Di negara pinggiran saja, Brunei Darussalam ya, ada radio Al-Quran di sana 24 jam beroperasi. Negara yang tetangga yang terdekat kita, Brunei Darussalam, di sana ada radio Al-Quran 24 jam beroperasi. Tapi biasanya dengan negara Arab sebagian radio Al-Quran itu diisi dengan ceramah agama juga. Mungkin bacaan Quran 80%, 20% lagi ceramah, rekaman ceramah. Jadi dalam dia mendengar ceramah yang diikutinya dalam siaran radio Al-Quran, dia terdengar seorang tuan guru membacakan hadis Rasulullah SAW yang maksudnya dalam bahasa Melayu, sesiapa tekun beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar dari segala kegundahannya. Apa masalah yang dihadapi orang itu? Kalau dia rajin beristighfar, insya Allah masalah selesai, dan menjadikan kelapangan dari kesempitan yang dialaminya. Ini yang didengar makna hadis ya, yang disampaikan oleh seorang penceramah di radio. Lantas saya membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dengar itu dia beristighfar. Saya juga menyuruh anak-anak beristighfar semuanya, 5 orang anak. Yang mulai pandai cakap, mulai turun. Yang pandai cakap duduk bersama.
Subhanallah, katanya setelah dia beristighfar dengan anak-anaknya selama 6 bulan ya. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bukan sebulan 2, 6 bulan. Tengok ya, tiba-tiba ada satu proyek pembangunan yang melibatkan hak tanah kami, dan dia memperoleh pempasan dalam jumlah jutaan rial ya. Dalam jumlah jutaan rial. Sekarang seringgit, dulu seketika dulu sama rial dengan Malaysia, ringgit Malaysia ya. Sekarang sudah mahal rial. Dia mendapat durian runtuh. Mendapat rezeki menumpuk dalam jumlah jutaan katanya. Anaknya yang sulung mengungguli pelajar di kawasan kami. Anaknya telah masuk usia sekolah, anak yang terpintar di kawasannya. Bahkan dia berjaya menghafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah, masuk sekolah rendah, kemudian masuk secara part-time untuk tahfidz Al-Quran, sekejap jadi hafal Al-Quran. Ini hikmah istighfar tadi ya. Anak sudah ditarbiyah dengan istighfar, hatinya sudah diisi dengan zikir, bukan dengan game, bukan dengan kartun, bukan dengan permainan-permainan yang melalaikan, yang menjauhkan daripada Allah, malah dengan istighfar. Karena orang kita dari kecil anaknya sudah dikasih media elektronik yang menjauhkan daripada mengingat Allah. Jadi bila disuruh mengaji nanti suruh ke tahfidz, memori dah penuh. Memori dah penuh dengan game, dengan kartun, dengan tak tahulah apa yang diisi ya dalam memori anak. Jadi itu susahnya. Berbeda dengan anak si ibu muda yang kemudian suami ini. Masuk anaknya sekolah, anaknya dia anak yang top ya, kemudian berjaya menghafal Al-Quran. Akhirnya selaku anak yatim katanya dia mendapat perhatian dan bantuan masyarakat. Rumah kami penuh dengan kebaikan dan rahmat. Itulah ya, sebagai buah manis istighfar tadi. Kami akhirnya hidup selesa dan bahagia. Semua anak-anak saya lelaki perempuan menjadi anak saleh dan saleh. Lenyaplah segala kegundahan dan kesedihan selama ini. Saya yakin saya menjadi wanita paling bahagia. Yang pada awalnya gelap dunia ini baginya ya, akhirnya ditukar bersama dengan kebahagiaan dan kemudahan. Jadi apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini? Kisah ini kelihatannya simpel saja ya, tapi coba kalau kita teliti dengan baik, pelajaran yang dapat diambil pertama, hidup ini tak sunyi dari cabaran. Cabaran adalah lumrah. Kita dicabar selalu ya, sama ada orang sedar dia dicabar atau tidak. Yang penting cabaran adalah lumrah kehidupan. Kalau kita tengok ayatnya nanti banyak dalam Quran bahwa hidup ini adalah ujian ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, supaya kita itu menghadapi ujian siapa yang terbaik yang kita dalam menghadapi ujian tadi. Sabar dan syukur adalah pakaian harian si mukmin. Kalau dia menerima cobaan, dia akan sabar. Kalau dia tidak ada cobaan, tenang-tenang saja, dia akan syukur. Jangan waktu kita tenang kita tidak syukur, nanti tiba-tiba datang ujian kita orang kabur. Orang yang selalu bersyukur saat menerima nikmat, dia biasanya bijak ya, dalam menanggapi musibah dengan sabar. Nikmat Allah adalah disyukuri, sementara ujian musibah diterima dengan sabar dan redha. Ketiga, yang keempat, berpisah dengan insan yang dikasihi sungguh berat. Masih umur 30 tahun, anak 5 orang, masih kecil belaka ya, tiba-tiba suami meninggal, memang berat. Tempo berpisah dengan orang yang dikasih jauh lebih lama daripada hidup bersama. Katalah dia kawin dalam umur 20, baru 10 tahun, 5 orang anak, kemudian berpisah dengan suaminya. Kalau suaminya orang yang saleh, dalam Islam dikatakan istri yang salehah dengan suami yang saleh nanti akan bertemu lagi. Tapi kalau pasangannya satu tidak saleh, yang satu tidak salehah, nanti tidak akan bertemu di sana. Tidak
akan bertemu lagi. Yang jelasnya tempoh kita bersama dengan pasangan kita itu sangat singkat sekali sebenarnya. Katalah kalau ada sahabat-sahabat yang umurnya sudah 50 tahun atau di atas 50 tahun. Kalau umur saja sudah 50 tahun, paling banyak 20 tahun lagi dia bersama istrinya. Sama ada nanti istrinya yang meninggal dulu ataupun suami yang meninggal, itu tak tahu lagi ya. Yang jelasnya tempo kita bersama pasangan kita itu sangat singkat. Lebih lama lagi kita nanti berpisah. Oleh itu binalah suasana dan saat-saat nan indah bersama orang yang dikasihi. Jadikanlah pasangan Anda partner dalam ketaatan. Selagi kita masih bersama istri, selagi kita masih bersama suami, kita belum berpisah dengan kematian lagi. Binalah saat-saat nan indah waktu kita masih bersama. Jangan cemari, jangan kotori, jangan nodai usia kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tahu pentadbiran keluarga, ramai di kalangan mereka mencemari, mengotori hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak dengan mak bapaknya. Malah hari-hari lagi ahli keluarga melibatkan diri dalam perkara-perkara kedosaan dan kemaksiatan. Padahal usia itu singkat, masa kita bersama sekejap aja. Kalau orang itu dalam usianya ahli keluarganya melibatkan di dalam perkara-perkara kedosaan, terutama melalui media elektroniknya, nanti meninggallah ayahnya, meninggallah ibunya, atau meninggallah bapaknya, meninggallah suaminya. Kalau anak tidak dididik, kalau istri tidak diterbiah, yang terjadi apa? Pengaliran dosa tak berhenti. Mengalirlah dosa kepada ayah, kepada suami, karena salah didik dan salah terbiah. Maka kita perlu membina suasana yang indah. Gimana membinanya? Didik cinta Allah, didik cinta masjid, didik cinta Al-Quran. Pastikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Walaupun kita tidak menghafal Quran, tak hafal Quran, jadikanlah rumah kita rumah Quran, rumah yang selalu terdengar Al-Quran di dalam, rumah yang selalu Al-Quran dipegang dalam rumah. Jangan hanya ahli bait itu, penghuni rumah itu memegang media elektronik, Quran tidak dipegang. Kalau hanya media elektronik yang dipegang, Quran tidak dipegang, itulah nantinya yang menyebabkan apa? Pengaliran dosa. Orangnya sudah meninggal, terbaring di liang lahat, dosanya masih jalan, dosanya masih on. Subhanallah. Melimani yang binalah suasana dan saat-saat indah bersama orang yang dikasihi. Jadikanlah pasangan Anda partner dalam ketaatan. Jadikan si istri itu partner ketaatan bagi suami. Jadikan suami itu partner ketaatan bagi istri. Jadikan suami itu mendapat pahala istri, istri itu mendapat pahala suami. Satu orang dapat dua pahala. Rugi kita kalau kita beramal, istri tak dapat pahala amalan kita. Rugi suami kalau dia beramal hanya pahala dia saja dapat, pahala istri dia tak dapat. Sama-sama kita seayun dan selangkah, seiring dengan sejalan. Jangan seiring bertukar jalan. Ada orang seiring bertukar jalan, kita seiring dan sejalan waktunya. Sama-sama bicara ridha Allah. Contoh yang terdekat tadi ya, mencintai rumah Allah. Kalau anak kita dididik untuk mencintai rumah Allah, nanti bila ayah meninggal, engkau tetap hadir dalam sholat berjamaah, engkau tetap memenuhi panggilan azan. Oh iya ya, kalau pada besar nanti engkau kawin, engkau berumah tangga, didiklah anak cucumu, keturunanmu mencintai rumah Allah. Iya, kata anak. Lantas akan mengalir pahala. Si istri juga dididik untuk mencintai rumah Allah.
mencintai majelis ilmu, mencintai tazkirah dan sebagainya. Mencintai kitabullah juga begitu. Mungkin belum sudah pernah disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a bi mi'ati ayat fi lailah, man qara'a bi mi'ati ayat fi lailah, kutiba lahu qunutul lailah." Siapa yang baca Quran 100 ayat di malam hari, dia akan dapat pahala mengaji semalam tak tidur. Ini hadis Rasulullah SAW. Siapa yang baca Quran 100 ayat di malam hari, dia akan dapat pahala mengaji satu malam tak tidur. Berapa lama kita perlu masa untuk baca Quran 100 ayat? Mungkin 10 menit tidak boleh dapat 100 ayat. Katalah 15 menit. Kalau ayatnya yang panjang mungkin 20 menit. Kita duduk 20 menit dan dapat 100 ayat. Dapat pahala mengaji semalam tak tidur. Sembahyang, bertasbih, berzikir satu malam tak tidur. Man qara'a bi mi'ati ayat fi lailah, kutiba lahu qunutul lailah. Siapa yang mengaji di malam hari 100 ayat, dapat pahala beribadah, berqiyamul lail satu malam tak tidur. Dia hanya duduk 15 menit, 20 menit, dapat pahala beribadah 12 jam. Kalau dia mengaji 12 jam tak rehat, berapa juz dia dapat? Itu terpulang kepada kelajuan bacanya dan kelancaran kefasihan bacaannya. Ada sahabat saya, sahabat terdekat dengan saya tanya, "Abang berapa jam boleh khatam Quran?" Katanya 9 jam dia boleh khatam Quran. 9 jam dia boleh khatam Quran. Berarti kalau kita membaca Al-Quran 100 ayat, kita dapat pahala khatam Al-Quran. Kita hanya duduk 15 menit, 10 menit. Bila suami dah tahu benda ini, diajaknya lah istrinya, "Ayolah kita mengaji dulu sejenak bersama kitabullah." Lantas istrinya ikut, maka dapatlah suaminya pahala istrinya. Satu orang dapat pahala 2 orang. Saat suaminya terlalai, "Bang, sudah mengaji?" kata dia. "Belum." "Ayo kita mengaji," kata istrinya. Dapat pula istrinya pahala suaminya. Satu orang dapat pahala 2 orang. Ada anaknya 3 orang. Duduk mereka bersama anak-anak. Pasangan suami istri 2, campur anak 3 orang, 5 orang. 5 ahli keluarga duduk bersama kitabullah, membaca kalam suci. Kalau si ayah tadi yang memberi motivasi kepada ahli keluarga untuk mengaji, maka si ayah dapat pahala 5 orang. Pahala dirinya, pahala istrinya, dan pahala anaknya. Pahala mereka tidak berkurang sedikit. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak berbuat baik, dia dapat pahala seperti orang yang diajaknya tadi. Pahala orang sudah berkurang. Kalau 5 orang yang mengaji, berarti pahala 5 malam. Duduk 20 menit, dapat pahala 5 malam mengaji. Subhanallah. Dia berpesan kepada anaknya dan keluarganya nanti bila abang meninggal, cakap sama istrinya, teruskan amalan ini ya. Cakap sama anak-anaknya, kalau bapak meninggal, teruskan ini sunnah namanya ya. Apa namanya? Sunnah hasanah. Man sanna sunnatan hasanah katanya. Siapa yang menerapkan sunnah yang baik, dia akan dapat pahala seperti yang dibuat orang. Pahala orang tidak kurang sedikit pun. Jadi bila dia sudah meninggal, otomatis mengalir pahala itu dalam tingkawan pahalanya. Tidak perlu disebut majelis tahlil, majelis zikir, majelis yasinan. Kalau orang itu tidak mengaji waktu itu, tidak mengaji, tidak pernah mendengar Quran di rumahnya, nanti tiba-tiba buat majelis tahlil, buat majelis, saya rasa tak ya. Ini masalah majelis itu. Waktu dia hidup dia tak mau mengaji, sudah hidup pula dibacakan Al-Quran. Waktu
Waktu dia hidup tak pernah mengaji, tak pernah suruh istri mengaji, tak pernah suruh keluarga mengaji. Tiba-tiba nak mati bacakan Yasin. Saya ingat Yasin itu tak siap untuk itu. Saya rasa ya, tapi saya tidak mengatakan pahala orang hidup tak sampai kepada orang mati. Tapi orang mati itu tak mau ngaji waktu dia hidup. Sekarang nak dibacakan dia Yasin. Main-main namanya. Yasin untuk orang mati berarti. Quran ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Quran ini untuk kita, untuk menghidupkan hati yang mati, untuk mengobati hati yang sakit, untuk membersihkan hati yang kotor. Caranya macam itulah. Paling kurang dibaca 100 ayat. Baca 100 ayat dapat pahala mengaji 1 malam. 10 menit saja. Yasin, baca Yasin berapa menit? 15. Yasin itu 83 ayat. 15 menit. Campur surah lain 13 ayat, contohnya 17 ayat. Was-sama'i wat-tariq itu 17 ayat. Campur dengan Yasin dah 100. Al-Waqi'ah 96 ayat. Campur dengan Qul Ahad 4 ayat, dah 100. Baca Waqi'ah berapa menit? 10 menit. 10 menit. Dapat pahala daripada 12 jam. Kalau malam itu 12 jam. Di daerah kita ini enggaknya sama siang dengan malam ya. Satu hari itu malam 24 jam bagi 12 kecuali di daerah kutub utara, kutub selatan itu lain-lain ya. Kita di daerah Khatul Istiwa. Begitulah ya. Binalah suasana dan saat-saat indah bersama orang yang dikasihi. Jadikanlah pasangan Anda partner dalam ketaatan. Jangan hanya partner dalam keperluan jasmani, biologi, materi, kebendaan saja. Anak dan zuriat yang saleh adalah aset paling mahal ya, kurang lebihnya ya, bagi ibu bapak. Bagi ibu bapak, aset paling mahal. Maka jangan sia-siakan aset ini ya. Kekasih hakiki adalah Allah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih kita memanglah suami itu masih sayang pada istrinya, istri sayang terhadap suaminya. Tapi kekasih kita yang sebenarnya adalah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan Al-Maula ini dalam bahasa Melayu masih sangat terhad. Dalam Quran sangat luas penggunaannya. Allah itu Maula, tapi dalam bahasa kita tidak dipakai. Dalam Quran dipakai secara meluas. Berarti istilah Al-Quran saja pun belum kita pakai lagi. Jangankan ajarannya secara keluar, istilah saja. Coba kita lihat sebagai contoh saja ya, penggunaan Al-Maula dalam ayat Kalamullah ayat 78 suratul Hajj. Surah Al-Hajj ayat 78, ayat yang last kali, akhir ayat dalam surah Al-Hajj. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpeganglah seerat-eratnya kepada ajaran Allah. Huwa maulakum, Allah itulah maula Anda. Fa ni'mal maula, Allah itu sebaik-baik maula. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Apa arti maula? Al-maula artinya pembantu. Al-maula artinya pemilik. Al-maula artinya kekasih. Al-maula artinya pemilik juga, pembantu juga, penolong juga, kekasih juga. Luas makna maula. Sinonim kepada maula dalam Quran wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali kepada orang yang beriman. Wali artinya kekasih, pelindung, penolong. Orang itu kalau ditolong oleh Allah, ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Orang itu kalau ditolong oleh Allah,
mudah nak pegang Al-Quran, nak baca Quran. Kalau orang itu dikasih oleh Allah, dia akan cinta kalamullah. Kalau orang itu tidak dikasih oleh Allah, dia akan cinta. Dia tahan memegang media elektronik berjam-jam, memegang Quran 10 menit dia tak boleh. Itu bukan kekasih Allah. Dia kekasih media elektronik yang dikawal oleh syaitan, musuh Allah. Al-Maula artinya kekasih, penolong, pendamping, penjaga, pemilik. Wa'tasimu billahi wa maulakum. Peganglah ajaran agama Allah itu sekuat-kuatnya, jangan tanggung-tanggung. Jangan pegang tak pegang. Ada orang pegang terlepas, pegang lepas, pegang. Di surau dengar ceramah, sembahyang fardu, maghrib banyak. Balik rumah tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak berinteraksi dengan zikir, tidak berinteraksi dengan sholat sunnah, berinteraksi dengan media-media kesyaitanan dan kedosaan. Berarti dia bukan i'tisam, bukan wa'tasimu billah itu main-main namanya. Main-main namanya. Kalau wa'tasimu billah, berpeganglah seerat-eratnya dengan agama Allah. Di rumah Allah kita menyembah Allah, di rumah sendiri kita juga menyembah Allah. Tak ada main-main. I'tisam, berpegang teguh. Wa'tasimu billahi wa maulakum. Berpeganglah seteguh-teguhnya seerat-eratnya dengan agama Allah itu. Huwa maulakum. Allah lah maula anda. Maula. Fa ni'mal maula. Allah itu sebaik-baik maula. Allah itu maula. Ini baru satu contoh ya. Satu baris saja sudah 2 kali disebut maula. Malah fa ni'mal maula, sebaik-baik kekasih. Apa sebaik-baik kekasih? Baca 100 ayat dapat pahala mengaji semalam. Duduk 10 menit, 20 menit dapat pahala mengaji 12 jam. Nanti diajarnya keluarganya dengan sunnah yang baik ini. Bila dia meninggal, mengalir pahalanya otomatis. Tak payah suruh majelis yasin, masjid tahrir. Baca aja Quran tiap malam. Tapi bukan dikatakan tak sampai pahala tadi ya. Tapi kalau si mati itu tak baca Quran waktu itu, tiba-tiba dibacakan dia yasin. Yasin itu faham dia tuh, kalamullah. Wah, ini untuk ini aku ini diturunkan, untuk dibacakan kepada orang yang tidak mengaji waktu hidup, supaya sampai pahala aku, pahala bacaanku. Itulah ya. Kekasih hakiki adalah Allah Al-Maula Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga hidup mati Anda. Hidup kita, mati kita, sakit kita, sehat kita, Allah yang menjaga. Wa iza maridtu fa huwa yashfi, dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Kalau aku sakit, andai kata aku sakit, hanyalah Allah yang memberi kesembuhan. Kalau aku sehat, maknanya hanyalah Allah yang memberi kesehatan. Jadi jangan lupa kembali kepada Allah. Ayat 80 surah Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Saat aku sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Saat aku sehat, Allah yang memberi kesehatan. Itu maksudnya. Dulu saya pernah cerita ya, mungkin jemaah ingat atau tak ingat. Seorang hamba Allah sakit stroke total. Banyak duitnya habis berobat ke Amerika, ke Prancis, ke London. Banyak. Memang orang berduit ya. Tidak ada kesannya. Bakar sana, bakar sini, obat. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada hasilnya. Tiba-tiba suatu ketika dia terlihat acara keagamaan dalam media elektronik yang disaksikannya. Nampak di sana gambar Ka'bah, Baitullah, orang beribadah tawaf, sa'i, nampak sana. Dia cakap sama anaknya, nak, bawalah ayah ke sana, ayah akan berdoa kepada sang raja itu. Maka dibawalah. Didudukkanlah ayahnya di atas kursi roda di depan Ka'bah.
Dicakap sama anaknya, nak kau pergilah kemana, apa hajatmu, jangan jaga saya lagi. Saya akan menghadap Allah. Saya akan berdoa, bermunajat kepada Allah. Maka dia berdoa dengan serius ya, dengan tangisan dan genangan air mata. Apa doanya? Wallahi ma'ana bitalih min baitik illa ala rijlayya wa ala al-makhabir. Wallahi ma'ana bitalih min baitik illa ala rijlayya wa ala al-makhabir. Wallahi ma'ana bitalih min baitik illa ala rijlayya wa ala al-makhabir. Ini bahasanya bahasa kampung. Dia orang kampung. Bahasanya bahasa kampung, bahasa daerah. Wallahi ma'ana bitalih min baitik illa ala rijlayya wa ala al-makhabir. Ya Allah, berilah aku kesembuhan. Hanyalah Engkau yang memberi kesembuhan. Aku ingin saat keluar dari rumahmu ini nanti aku berjalan secara normal, seperti saat aku sehat dahulu. Kalau hal itu susah bagimu, cabutlah rohku di sekitar aku, rela rohku dicabut. Biarlah aku diantar ke tanah kekuburan, tak usah pulang lagi ke Mesir. Dia orang Mesir. Itu maknanya. Ya Allah, berilah aku kesembuhan. Aku ingin berjalan secara normal saat keluar dari rumahmu ini nanti. Kalau hal ini susah bagimu, tapi saya rasa tak susah ya Allah. Tapi kalaulah susah sangat, tak apalah, cabutlah ruhku, tak usah pulang ke Mesir lagi, biar diantar ke kubur saja. Berdoa dia 2 jam sampai dia tertidur. Bila dia bangun, dia dapat mesej, qum imshi. Qum apa artinya? Apa arti qum? Bangun, imshi. Imshi apa? Jalan, bangun. Berjalan dia. Jalan dia bergayut di kelambu Ka'bah tu. Apa dia cakap? Wallahi ma khaba man istajab. Ya Allah, tidak pernah kecewa orang yang mencari perlindungan. Wallahi ma khaba man istajara. Ya Allah, tidak pernah kecewa orang mencari perlindungan-Mu ya Allah. Saya dengar kisah ini dalam ceramah di YouTube ya, yang penceramahnya Syekh Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Hasan ini kalau di dunia Arab seperti Azhar terus di dunia Malaysia. Syekh Muhammad Hasan ini di negara Arab famous sekali. Dia berceramah di Masjidil Haram pula. Rekaman di ceramah di Arab bisa dengar di YouTube. Subhanallah. Itu pun saya mendengarnya. Dan waktu Syekh yang dari Mesir, Syekh Jabir Al-Dalul yang datang sebab sini saat itu, datang sini saya tanya, betulkah ada cerita ini? Betul katanya. Ini terkenal sekali kisah ini di Mesir katanya. Jadi yang menjaga hidup mati kita Allah. Saat Anda bertarung dengan maut, Allah yang menjaga. Dan saat Anda berada dalam liang lahat, Allah yang menjaga. Istri tak berguna ada, anak tak berguna ada, suami tak berguna. Kalau yang meninggal itu suami, istri kalau tidak diajak baca Quran untuk hidup, dia akan pegang handphone, dia akan pegang iPad, dia akan berkomunikasi dengan media elektronik, dia akan mengirim dosa kepada suaminya. Walaupun dia tak sebut, walaupun dia tak minta, dia automatically dosa itu dapat sama suaminya. Karena salah tarbiyah, salah manajemen dalam keluarganya, salah pentadbiran. Kekasih Anda hakiki adalah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga hidup mati Anda. Kalau kita hidup, kita sehat, kita lupa kepada Allah yang beri kesehatan, berarti Allah tak sayang sama kita. Bila kita ingat saat kita sehat bahwa kesehatan ini kepada Allah, berarti Allah sayang sama kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu karena selalu disebut-sebut. Saat Anda sehat, alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah istri sehat, keluarga sehat, alhamdulillah. Kita makan makanan nikmat, makan nikmat, minum nikmat,
Ini daripada Allah semuanya. Kesehatan daripada Allah, kenikmatan, kelazatan daripada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita baca dalam salat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-thayyibat, yang lezat, yang indah, yang nyaman, yang sedap, yang selesa, itu milik Allah, dikasih sama kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-thayyibat semuanya Allah yang beri sama kita. Kenapa kita sedap makan? Karena kita sehat. Cuma tak sehat. Yang manis terasa pahit, yang manis terasa kelat. Kekasih hakiki adalah Allah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga hidup mati Anda. Saat Anda bertarung dengan maut, kalau Anda mengingati Allah waktu Anda sehat, bila orang bertarung dengan maut, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Saat-saat ruhnya akan dicabut, Allah akan mengutuskan malaikat untuk memberi orang ini motivasi dan semangat. Dan selalu kita sebut ayatnya. Surah apa? Dan berulang kali disebutkan. Tak ingat surahnya. Nanti akan datang sebutannya insyaallah di bawah nomor 10. Saat kita bertarung dengan maut, Allah akan tolong kita. Mustahil Allah tidak menolong orang itu. Hari-hari dia baca Quran 100 ayat. Salat subuh dia pergi ke rumah Allah berjamaah. Zuhur dia tidak absen, asar juga begitu, maghrib isya juga begitu, tidak absen sholat berjamaah. Kalau absen itu masalah dia. Kalau absen masalah besar. Masalah. Bila orang tak absen, berarti Allah tak suka sama dia. Allah tak panggil datang ke rumahnya, berarti Allah marah. Betul? Jaga ya. Kalau absen, connecting error. La haula wala quwwata illa billah. Ataupun lemah. Very low. Sangat lemah. Kita kalau online ingin koneksinya kuat, cepat, canggih. Secanggih itulah hendaknya kita memenuhi panggilan azan. Ini online dengan Allah itu. Insan yang mengasihi Al-Khaliq Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam jagaan dan pemeliharaan Allah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Kita karena selalu sebut Al-Maula ini ya, supaya merasa dari kita Al-Maula artinya kekasih, dia Allah, dia penolong. Kita datang menghadiri panggilan azan, Allah mengasihi kita. Kita tak datang berarti Allah marah sama kita. Tak datang, apa ya? Saya datang ke rumahku ini, orang ini tidak layak ini dipanggil. Bila kita menyahut azan, hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Orang yang dikasih pawai adalah datang dia. Kalau pawainya tak ada, tak datang. Itu artinya. Aku diberi pawai, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Yang diberi pawai oleh Allah datang, yang tak diberi pawai, yang tersekat daripada pawai tak datang. Itu artinya secara makna, secara komunikatif lah, jangan makna literal ya. Makna secara komunikatif. Yang diberi pawai cepat datang. Kata orang Minang, alun diimbau lah datang, alun disuruh baik. Kata orang Minang. Orang Minang punya kepatah. Sebelum diimbau sudah datang. Ada kalanya di belum azan lagi dah ada di sini. Jangan tunggu panggilan azan. Begitulah ya. Perlunya si hamba melakukan kesukaan kekasih yang agung Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu melakukan kesukaan kekasih kita. Allah itu mengasihi kita, mencintai kita
Buatlah benda yang disukai Allah. Jangan balik rumah nanti tiba-tiba kita buat benda yang Allah murka. Berarti Allah tak suka sama kita. Balik sholat rumah berinteraksi dengan media-media kedosaan kelalaian. Berarti Allah tidak suka. Berarti Allah berlepas tangan. Allah membiarkannya hanyut dalam kedosaan. Allah tak jaga dia. Itu bukan kekasih namanya. Dah musuh dah. Dia dah memihak kepada musuh. Dia sudah menolong musuh. Bekerja sama dengan musuh. Berarti dia musuh. Musuh dalam selimut. Kata orang Minang, musang berbulu ayam. Di tengah-tengah keluarga itu dia musuh sebenarnya. Tapi dia ayah. Tapi dia suami. Dia musuh. Dia berkawan. Bergaul dengan ahli keluarga. Kata orang Minang, musang berbulu ayam. Dia musang, tapi pakaiannya pakaian ayam. Dia sama dengan ayam. Ayam tak tahu dia musuh. Itu orang Minang ini banyak pandainya ya. Wah, engkau musang berbulu ayam. Kamu ini musang berbulu ayam. Dia musang. Musang itu kan mencari ayam, mangsanya ayam. Dalam hal penjagaan Allah, tengok macam mana Allah menjaga. Kalau kita dijaga Allah dengan nomor 10 yang saya tanya tadi ya. Dalam hal penjagaan Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala terhadap si hamba perlu dirujuk beberapa nas Quran dan hadis Nabi. Surah Al-Baqarah 152 contohnya. Fadhkuruni azkurkum. Itu ayatnya. Ingatilah aku akan mengingatimu. Kalau engkau baca Quran, Anda akan menjaga Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kita hanya pegang media elektronik saja, Allah tak jaga kita. Kita nanti mesti lalai. Allah tidak akan jaga. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kita tekun dalam menjaga agama Allah, dalam membaca Quran tadi ya. Lepas baca Quran kita buat benda lain lah yang disuruh oleh Allah. Saat itu kita tidur, baca Quran tidur. Untuk apa? Untuk bangun nanti lagi, tahajud lagi. Dalam nas hadis Nabi tadi ya, man qara'a bi mi'ati ayat fi laila kutiba lahu qunutu laila. Siapa yang baca Quran 100 ayat di malam hari, dia dapat prestasi seperti mengaji satu malam tertidur. Saya pikir-pikir kenapa Rasulullah menyebut di malam hari? Kenapa dia tak cakap siapa yang baca Quran dalam satu hari 100 ayat? Tapi pendekannya fi lailah, malam hari. Dipikir balik kenapa disebut malam hari? Oh, malam hari banyak orang online dengan media kedosaan. Dah penat bekerja ya satu hari, malam rehatlah, cepatlah tidur, cepatlah bangun, tahajud nanti. Tidak, balik rumah dia berinteraksi dengan media kedosaan dan kelalaian. Tidak takut pula, tidak merasa berdosa berinteraksi dengan media kedosaan, berarti dosanya besar. Orang yang tak risau berbuat dosa itu dosanya sangat besar. Yang faktor yang membuat dosa kecil jadi besar, satu diantaranya dibuat secara terus-menerus. Hari ini, besok, lusa, minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan. Terus sarana kemudahan yang ada di rumahnya digunakannya untuk kelalaian dan kedosaan. Dan tidak merasa berdosa. Itu dosanya sangat besar. Berbeda dengan orang yang terdedah pada gejala-gejala kedosaan, tapi dia takut. Kemudian dia berhenti, dia bertobat. Itu ringan kesnya. Itulah fazkuruni azkurkum, ayat Baqarah 152. Kemudian surah Ghafir 7 hingga 9. Kita ada sebut tadi itu. Surah Ghafir 7 hingga 9 ini intinya orang yang taat selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan didoakan malaikat. 24 jam dapat doa malaikat.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallah. Inilah doa malaikat. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, jauhi mereka daripada azab neraka. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ayahnya, ibunya, datuknya, neneknya, suaminya, istrinya, zuriatnya, masukkan semua ke dalam surgamu ya Allah. Dan lindungi mereka daripada segala mara bahaya. Itu doa malaikat yang didapati oleh orang yang dikasih oleh Allah tadi. Mungkin orang itu memandu, mungkin orang itu bekerja, mungkin orang itu tidur, dia didoakan oleh Allah. Subhanallah. Ada bukunya ya, ada buku kecil ke rumah, kategori orang yang mendapat doa malaikat. Satu di antaranya orang duduk di rumah Allah. Sekarang kita duduk di rumah Allah, kita didoakan malaikat. Dua, orang yang sebelum tidur dia berwudu. Sebelum tidur dia berwudu, kemudian dia baru dia tidur. Itu kan didoakan malaikat. Tiga, orang yang rajin bersedekah, RM1, RM2, RM10, asal dia tak simpan duitnya. Duitnya bukan untuk disimpan, duitnya untuk dilaburkan. Dia akan didoakan oleh malaikat. Berikutnya, orang yang bertaubat yang taat kepada Allah, yang tersebut dalam surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Kata ulama, ayat surah Ghafir 7 hingga 9 ini arja junnatin fi kitabillah. Arja junnah fi kitabillah. Benteng pertahanan yang paling kuat dalam Al-Quran. Benteng pertahanan dan keselamatan yang paling kuat dalam Quran adalah ayat 7 hingga 9 surah Al-Ghafir. Kenapa katanya? Anda tidur, Anda didoakan malaikat. Anda makan, Anda didoakan malaikat. Anda bekerja, Anda memandu, Anda berjalan, Anda exercise, Anda berjogging, dapat doa malaikat. Malaikat mana ada tidurnya katanya? Mana ada cuti, mana ada penat. Itulah pentadbiran Allah kepada manusia yang dikasihinya. Seterusnya surah Fussilat ayat 30 hingga 32. 30, 31, 32. Ini kita ada sebut berulang kali ya. Ayat-ayat seperti ini sepatutnya kita hafal. 2 ayat, 3 ayat. Sepatutnya kita hafal, kita ajarkan anak-anak kita, ahli keluarga. Tengok terjemahnya, tengok ulasannya, dan sebut hari-hari banyak. Ayat surah Ghafir ayat 7 hingga 9 ini benteng pertahanan keselamatan yang paling arja junnatin fi kitabillah. Kata siapa? Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Hazil ayat arja junnatin fi kitabillah. Ayat ini benteng pertahanan yang paling kokoh. Kita perlu cari benteng ya. Benteng dalam kehidupan, benteng saat kematian, benteng di liang lahat, benteng di padang mahsyar. Inilah kata Yahya bin Mu'az. Ayat surah Fussilat pula mengatakan, bila orang mukmin yang mustaqim mau meninggal dunia, mukmin yang taat meninggal dunia, sebelum datang malaikat maut, sebelum ruhnya dicabut, Allah mengutuskan malaikat memberi orang hiburan dan motivasi. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuhan jangan takut amat ini, bagi Tuhan tak masalah. Tuhan jangan takut amat ini, bagi Tuhan tak masalah. Wala tahzanu, jangan sedih. Tuhan jangan sedih meninggalkan istri.
Puan jangan sedih meninggalkan suami, jangan sedih berpisah dengan suami, jangan sedih berpisah dengan istri, jangan sedih berpisah dengan anak, jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, jangan sedih meninggalkan kendaraan, harta simpanan, aset perniagaan dan pelaburan. Jangan pikirkan itu. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah Anda sekarang, ataupun surga sekarang sudah jadi milik Anda. Ini sebelum rohnya dicabut. Demikianlah pentadbiran Allah kepada kekasih Al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Al-Maula tadi ya. Al-Maula kekasih, nak meninggal dikasihnya hiburan. Jangan pakai uji. Yang berhiburan itu malaikat. Tapi kalau orang tidak berkasih sayang dengan Allah, Allah tidak sayang sama dia. Kalau dia nak meninggal, ditakut-takuti sama syaitan. Oh, nanti kau nanti. Istri kau masih muda, suami kau masih kuat, masih macam-macam. Anak-anak masih kecil, cucu lagi. Ditakut-takuti sama syaitan. Ada buku bertajuk apa? Godaan syaitan menjelang sakratul maut. Tidak dipelihara Allah. Dia dibiarkan bertarung dengan kematian. Dibiarkan bertarung dengan godaan syaitan, menghadapi godaan syaitan. Kalau orang itu dalam hidup dia kalah dengan setan, waktu dia sehat, waktu dia strong, apalagi lah waktu dia saat-saat kritis seperti ini. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Hanyalah Allah yang akan membantu kita. Datanglah Allah mengutuskan malaikat, kasih buat ini hiburan, motivasi dan semangat supaya dia confident amat ini. Banglah malaikat, Tuhan yang sedih. Surga sudah di tangan Anda sekarang. Jangan pikirkan orang yang tinggal. Anda akan masuk surga, Allah akan dibawa ke surga sejauh lagi. Ini surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Surah Muhammad juga, surah Anbiya juga. Surah Anbiya itu menceritakan perihal di hari kiamat nanti. Waktu hari berbangkit datang lagi malaikat mencari. Tuhan jangan di sini. Ayo. Dicari sama malaikat, dikumpulkan sama malaikat di tempat yang teristimewa di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentadbiran Allah ya Al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Waktu hidup ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Sangat besar prioriti yang diberikannya untuk menyahut panggilan Allah, panggilan azan. Besar prioritinya. Besar prioritinya untuk berinteraksi dengan kalamullah saat dia balik ke rumah, dia baca Quran. Paling kurang 100 ayat, 20 menit. Katalah 25 menit, 30 menit, tidak masalah ya. Supaya Allah dijaga kita. Nomor 11, jika suasana cerah pada waktu pagi, jangan disangka kekal hingga ke petang. Istri masih sehat, suami masih sehat, jangan dikira tidak akan berpisah. Anda akan berpisah. Malah disebutkan di awal tadi, saat kita berpisah itu lebih lama daripada saat kita bersama lagi. Bersama itu sekejap. Berpisah bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, kita tak tahu, mungkin 1000 tahun, siapa tahu. Tapi sama itu sekejap aja. Apalagi orang yang sudah menempuh perjalanan hidup dan 40 tahun, 50 tahun bersama pasangannya, tinggal sikit je lagi tempuh, tinggal sikit je lagi. Hanya dia sudah berada di penghujung jalan sekarang. Yang dia masih sehat pun tak pasti lagi. Mungkin orang yang umur 40 akan menghadapi saat kematian waktu usia 41. Mungkin orang yang 60 tahun, mungkin 70 tahun baru dia meninggal. Berarti orang 40 tahun itu lebih. Lebih perlu berwaspada. Jika suasana cerah pada waktu pagi, jangan disangka kekal hingga ke petang. Hati-hati, siap. Menghadapi saat berpisah. Bersiaplah menghadapi kemungkinan yang berlaku. Itulah diantara intibar yang Nabi bercerita tadi ya. Cerita si istri yang masih berusia 30 tahun. Tiba-tiba suaminya meninggal. Anak masih kecil, anak 5 orang. Kalau 2 orang, satu tahun satu anak, dan 2 tahun 1 anak berarti 10
10 tahun dia sama ini, baru 10 tahun sama dan berpisah. Kehausan si mukmin terhadap siraman rohani adalah hakikat kehidupan. Si mukmin selalunya haus. Ada kehausan terhadap siraman rohani. Kalau dia haus, dia akan mencari solusi, cari penyelesaian. Kalau kehausan tak ada, dia tak akan cari sampai dia mati. Nanti jenazahnya dia bawa ke masjid, ke surau. Masa hidup dia tak ke surau, tak ke masjid, tak jenazah baru dibawa. Ramai macam itu. Saya pergi ke satu masjid baru ini, orang buat majelis takbir. Tidak tahu anaknya siapa imam, siapa bilal di masjid itu. Tidak tahu siapa ahli jabatan puasa, siapa pengurus, tidak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba malam bapaknya dikebumikan, ada majelis takbir di surau. Orang jemaah tidak kenal anaknya, tidak kenal bapaknya. Tidak ada kehausannya, tidak ada kehausan. Beri pentingnya si hamba mendekati ahli ilmu secara berkesan dan dengan berbagai cara. Kita karena mendekati ahli ilmu secara berkesan, bukan setakat kenal saja, kita karena dekat. Dalam 2 bulan yang lalu saya dengar satu ceramah. Penceramah ini penceramah dari Arab Saudi, yang terkenal juga di dunia Arab, Abdurrahman Al-Rifi. Saya dengar dia selalu datang ke Kuala Lumpur. Saya tak pernah jumpa lagi. Kalau satu hari dia datang, akan saya cari nanti. Saya dengar dia ceramah di YouTube. Kalau saya nak sangat, kadang saya buka juga YouTube. Saya cari ceramah menjadi ide yang baru ya. Bukan tak dengar, tapi jangan dia benda lain. Ambillah benda yang baik. Ambil benda yang baik saja. Jadi saya dengar Abdurrahman Arif itu berceramah, apa dia cakap? Kalau nanti orang saleh masuk surga, dia akan mencari orang yang dikenal. Mana sahabatku ini, mana partnerku ini, mana temanku ini, mana jemaahku ini, akan mencari. Ada kes akan berlaku katanya. Oh, kawanmu itu masih menjalani hukuman di neraka. Maka dia akan meminta, ya Allah, aku tidak senang kalau aku surga, dia masih di neraka. Lalu dikeluarkan orang itu dari neraka dengan berkat syafaat orang yang saleh tadi. Jadi di sini cakap apa? Beri pentingnya si hamba mendekati ahli ilmu dengan secara berkesan. Ada keakraban, ada kehangatan, ada kedekatan. Bukan setakat mendengar tazkir dan ceramah dengan berbagai cara lah ya. Perlunya peranan media dakwah dalam kehidupan agama. Macam tadi dia mendengar siaran radio Al-Quran yang menyiarkan tentang fadilah istighfar. Perlunya si mukmin menyisihkan masa bagi mengisi kekosongan rohani. Kita karena menyisihkan masa. Ibu tadi dia beristighfar 6 bulan dia beristighfar. 6 bulan dia beristighfar. Karena menghadapi masalah kematian suami. Kita sebenarnya setiap kita ada banyak masalah ya. Kadang orang itu tahu ada masalah, kadang dia tahu. Masalah yang paling besar, di antara masalah yang terbesar, jauhnya kalamullah dari hati kita. Ini masalah yang paling besar. Jauh Quran dari kehidupan kita, itu masalah paling besar, mendasar sekali itu. Ada syai'un asasi. Bila Quran jauh di hati, media elektronik akan dekat di hati. Bila media elektronik dekat di hati, Quran akan jauh di hati. Ini masalah yang paling besar. Quran belum berubah. Nah, baca 100 ayat sehari susah. Mulai sekarang ya, saya cadangkan. Kita masih di awal tahun Hijrah 1437. Waktu kita berazam nak baca Quran 100 ayat setiap hari. Mulai sekarang ya Allah, tolong hambamu ini. Ajarlah aku mencintaimu ya Allah. Engkau cinta terhadapku, aku belum pasti cinta terhadapmu lagi ya Allah. Karena aku lebih suka megang handphone daripada megang Quran. Terus terang saja kepada Allah. Didiklah aku ya Allah. Tuntunlah kehidupanku ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang betul itu ya Allah. Kita hari-hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau belum pegang Al-Quran lagi, berarti Quran belum ada di hati kita. Kalau Quran belum ada di hati, matinya susah nanti. Alam kuburnya menderita nanti. Alhamdulillah, subhanallah. Ada masalah lagi bermasalah. Di atas sirat lagi susah. Alhamdulillah ya. Jadi ada di sini istighfar yang saya cadangkan. Dulu pernah sebut di muka surat sebelah kita tak payah baca semuanya dulu ya. Mungkin ada pertemuan lagi nanti kita sambung ceritanya ini. Kita lihat di sebelah istighfar 5 dalam 1. Si wanita muda, si istri muda yang kematian suami tadi beristighfar 6 bulan, tapi tidak disebutkan jenis istighfarnya. Istighfar banyak dalam hadis Rasulullah SAW. Orang selalu beristighfar astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar 1 dalam 1 namanya. 1 dalam 1. Dia individu ya, itu di astagfirullah itu aku saja. Istriku tak ikut, suamiku tak ikut. Tapi kalau Allah maghfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Istriku, suamiku, anakku, cucuku, menantuku, mertuaku, orang tuaku, ibuku, ayahku, semua saudara maraku, jiran tetangga, ahli karya, ahli jemaah, muslimin muslimat, ampuni ya Allah. Masuk dalam semuanya. Allah maghfir lana menyeluruh, warhamna menyeluruh, wa tub alaina menyeluruh. Ketiga-tiga ini menyeluruh, merangkumi semuanya. Ada doa keampunan, ada doa memohon rahmat, ada doa memohon taubat diterima Allah, ada lagi pujian, innaka antat tawwabur rahim, itu puji dan sanjung kepada Allah. Jadi 5 dalam 1. Ada maghfirah, ada taubat, ada rahmat, dia menyeluruh, dan ada puji. Innaka antat tawwabur rahim, itu puji dan sanjung kepada Allah. Maka saya buat 5 dalam 1 ya. Oke, kita baca istighfar untuk diri, untuk suami, untuk istri, untuk ahli keluarga, untuk sanak saudara, untuk jiran tetangga, untuk ahli karya, untuk jemaah surau, untuk semua umat Islam di Malaysia, di luar Malaysia, di Asia, di luar Asia, yang masih hidup, yang sudah meninggal. Kita istighfarkan, mudah-mudahan didengar Allah, karena ini menyuruh. Oke, kita beristighfar 10 kali ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, amin. Begitu ya. Yang 5 itu sudah ada di sini. Memohon maghfirah atau keampunan, memohon limpah kasih sayang atau rahmat, memohon agar taubat diterima Allah, mengandungi pujian kepada Allah, dan bersifat sumul, yakni menyeluruh. Boleh dinaikkan untuk ibu bapa, anak istri, suami istri juga ya, sahabat anda, jemaah, bahkan untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang istighfar ini diajar oleh Rasulullah kepada sahabat saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, macam mana kami beristighfar? Kaifa nastaghfir ya Rasulullah, kata sahabat. Kata Rasulullah, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Memang banyak dalam Quran, dalam hadis
Ini istighfar. Ada istighfar dikatakan sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Tapi itu individu. Memang perlu kita baca. Paling kurang baca pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Ana individu. Wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Individu. Jadi setiap individu kena baca. Istri kena baca. Bila istri baca, suami tak dapat. Bila suami baca, istri tak dapat. Karena baca keduanya. Tapi ini kalau istri mengistighfarkan suami, suami mengistighfarkan istri, suami dapat, istri dapat. Di sini ada satu cerita yang mungkin penutup ini, kisah dari Bandar Seribu Gawan. Waktu saya kerja di sana dulu, lama sudah ini, 10 tahun lebih yang lalu. Waktu saya bertugas di Brunei, seorang jemaah yang juga pegawai di Universiti Brunei Darussalam Pidi, dia pendaftar waktu itu, mengadukan perihal salah seorang staf yang lidahnya sering melukai sahabat sekerja dan teman sepergaulan, selalu melukai hati. Kalau dia cakap mesti kena orang, cakap sedikit orang tersinggung dibuat. Lantas saya menanya nama lengkapnya dan mencanangkan beristighfar bagi staf tersebut. Malah mensarankan agar sahabat sekerja di pejabat juga sama-sama beristighfar. Saya cakap sama yang bertanya ini, beginilah siapa namanya? Disebut fulan dan fulan. Ayo kita istighfarkan dia. Kita sebut namanya dan suruh kawan-kawan di pejabat mengistighfarkan dia dengan menyebut nama lengkap. Karena bila kita mendoakan orang, sebut nama lengkapnya, malaikat mengaminkan doa kita. Jadi ada kekuatan tersendiri kalau disebut nama orang. Ada orang yang bermusuh dengan kita, ada orang tak bayar utang, ada orang yang mengkhianati dari kita, doakan dia, sebut namanya. Mudah-mudahan dia berubah nanti. Jangan sebut kejahatannya. Setan gemuk nanti. Setan happy. Kalau ada orang bermusuh, lalu dia menyebut keburukan musuhnya. Oh, kata setan kasih jempol. Nah, kalau kita istighfarkan ya, setannya kurus, setannya merana. Waduh, istighfar lagi katanya, hancur aku ini. Setan itu paling sakit kalau mendengar istighfar. Dengan menyebut nama lengkap, contohnya, ya Allah berilah si fulan bin fulan keampunan, rahmat, dan terimalah taubatnya, engkau maha penerima taubat lagi maha rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya juga turun beristighfar. Setelah kami beristighfar selama lebih kurang 2 minggu, kami amalkan. Mereka di tempatnya, saya pun di tempatnya. Waktu berjalan, waktu bekerja, kita istighfar terus untuk orang. Setelah 2 minggu istighfar berjamaah tersebut didengar dan diijabah Allah. Sahabat yang diistighfarkan berubah secara keseluruhan, berubah. Dan 2 minggu saya tanya, macam mana? Wah, katanya memang bicara. Sekarang baiknya kami, tidak lagi macam dulu. Subhanallah. Sungguh satu kenangan manis dan menguntungkan umat. Maka dalam apa-apa hajat kepada Allah, kita perlu memperbanyak istighfar seperti yang dicatatkan di atas, atau istighfar lain. Terserah ya, tak mesti ini saja. Taqabbalallahu minna minkum. Ini keazaman kita. Saya berazam menjadikan tahun baru Hijriah 1437 tahun mengimarahkan menghidupkan istighfar dalam unit kehidupan, setiap unit kehidupan kita. Nak antar anak ke sekolah, ayo nak beristighfar. Pulang dari sekolah, ayo nak beristighfar. Oke, satu hala perjalanan. Berapa kali tadi? Dapat 100. Dapat 200. 200 nak pergi, nak pulang 200. 400 sehari di atas kereta, mengantar dan mengambil anak, mengantar ke sekolah dan mengambil dari sekolah. 400 istighfar 1 hari. Kalau 5 hari, 4 kali 5, 2000 istighfar. Ini dah sekolah menengah anaknya, dan sekolah universiti ada pekerjaan, tak pernah beristighfar di atas kereta waktu mengantar anak. Dah bercucu dah. La haula wala quwwata. Kita berazam ingin beristighfar di setiap unit kehidupan kita. Hal ini bagi meraih ridha dan perlindungan Allah. Pertolongan Allah tadi, al-Maula tadi. Kita ingin meraih pertolongannya dengan memperbanyak istighfar. Ayat-ayat berkenaan dengan istighfar cukup banyak ya.
begitu banyak. Itulah yang kita cadangkan, dan kebanyakan yang saya sebut itu ada dalam buku merebut pahala nih ya. Nah, ada dalam buku merebut pahala. Pihak surah Ibrah dah lama minta, mana bukunya katanya. Hari ini baru sempat terbawa. Ya surah dah lama minta nih buku ini. Dan buku ini sudah khatam ya di surah Nur di section 1. Nah, sekarang di section 4 tambahan surah Ikhlas dengan masjid terjernah, masih jalan kuliah tentang merebut pahala berlipat ganda dengan bahasa singkat dan kesan dosa dalam hidup. Kenapa tak mau baca Quran? Dosanya banyak. Kenapa tak mau beristighfar? Dihalang oleh dosa. Kenapa susah nak datang ke surau? Dinding dihijab oleh dosa. Perlu kita menyingkap betul-betul jadi dalam kesan dosa dalam hidup. Mudah-mudahan lah ya Allah memberi kita rahmat ya. Nah, jangan lupa istighfar tadi sebanyak-banyaknya ya. Asal ada masa kosong, sebelum kita tidur kita beristighfar. Sehingga kita tidur dengan istighfar. Bangun dia tidur tengah malam. Mungkin orang itu bangun tidur, mungkin dia beli air. Nah, sambung tidur lagi. Jangan lupa beristighfar. Tapi sebaik-baiknya kita akan bersiwak ya. Karena sediakan sapu tangan, kita bersiwak dulu. 3 kali ke beberapa kali untuk membersihkan mulut kita supaya istighfar kita yang bangun tidur tadi tidak keberatan malaikat mendengar dan menciumnya. Karena zikir kita itu didengar dan dicium oleh malaikat. Nah, kalau kita sudah bersiwak, jadi mulut kita akan bersih insya Allah. Itu maka digalakkan bersiwak setiap bangun tidur ya. Jadi itulah dikatakan ulama, terutama sekali pukul 3, 3:30, pukul 4 kalau kita terbangun, ayo beristighfar. Itulah waktu untuk beristighfar yang dikatakan dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Ayat surat Ali Imran. Orang yang beristighfar di waktu sahur katanya. Termasuklah orang yang beristighfar saat dia terbangun dari tidur. Ayat 17 surah Ali Imran. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang itu beristighfar, bukan dia bangun tidur pergi beli air kemudian tak ada sebut apa-apa. Istighfar Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ataupun istighfar yang lain. Begitulah ya. Hikmah dari kisah ini memang banyak ya. Kita baru coba menyingkap 15 hikmah secara ringkas saja ya. Kalau sempat nanti kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-16 sampai pada 33. Kalau saya pikir nanti mungkin ada tambahnya lagi pengajaran yang baru dari kisah salihin. Itulah gunanya kita belajar kisah salihin, karena kisah salihin itu salah satu kaidah yang dapat mengubah hati yang bermasalah. Kata ulama ada 4 perkara yang dapat mengobati hati yang bermasalah. Satu di antaranya adalah kisah salihin. Yang selebihnya itu ada dalam buku merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat ini. Mudah-mudahan dapat dimakan di surah Ibrah. Aku lupa di hadza wa astaghfirullahaladzim. Sebagai penutup kita beristighfar 3 kali ya. 3 kali. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.